sampai wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa 85. Nah, kalau yang hijau itu sama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Abdillahumma qabrahul karim bi arafin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini nanti membahas tentang ciri fisik Rasulullah. Rasulullah itu orangnya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi, paling sempurnanya manusia, khalqan, fisiknya, jasad tubuhnya, wa khuluqa, dan akhlaknya. Orangnya ganteng, kelakuannya baik. Rasulullah itu akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Contoh paling ideal. Cuma yang diperintahkan untuk ditiru bukan khalqannya, tapi khuluqa. Kalau khalqan fisik kan kita nggak bisa niru. Wong kita orang Indonesia, lahirnya ya di Indonesia, ya fisiknya begini, kecil-kecil begini. Tapi yang khuluqan, akhlaknya, kepribadiannya, itu yang diperintahkan untuk kita niru. Dzati wa sifatin saniyah. Dan Rasulullah itu adalah orang atau pribadi yang memiliki sifat-sifat yang luhur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah, berarti dalam akhlak Rasulullah, itu yang kita diperintahkan untuk niru. Udah ketemu belum Basi? Udah. Marbu al-qamati, Rasulullah itu tingginya sedang. Di situ tidak diukur berapa senti, hanya tingginya sedang, enggak tinggi, enggak pendek. Tapi kan ukurannya orang Arab kan ya dibanding kita ya tetap tinggian. Ya, tegak ya. Sesuai marbu al-qamati. Abyadul launi musyarraban bi khumratin. Kulit putih. Abyad itu putih, al-laun warna kulit. Musyarraban bi khumratin, kulit putih agak kemerahan. Kalau kita kan coklat kehitaman. Coklat. Iya, kalau kita kan coklat kehitaman, kalau Rasulullah putih kemerahan. Wasi'al aini, matanya, kedua matanya melebar. Jadi beliau tidak sipit ya. Matanya wasi itu kan luas, lebar. Akhaluha, hitam seakan selalu bercelak. Celak itu kalau bahasa Indonesianya apa? Ini. Bulu apa ini loh? Apa sih? Lah iya kan, kalau dulu maknanya celak, kalau orang Jakarta apa namanya? Sifat ya. Enggak, yang di sininya nih. Nah, celak ya. Makanya memakai itu termasuk, kalau Rasulullah kalau memang asli bawaan, kayaknya kalau ngelihat matanya itu kayak orang yang selalu memakai celak. Sifat ya. Iya kan, ada kan orang ini. Nah itulah. Nah ini ahdabal ashfari qad munihazzajaja hajiba. Bulu matanya lentik, alisnya tebal. Ini gambaran wajah dan fisik Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mufallajal asnan. Kalau di situ diterjemahkan apa? Putih dan rata giginya. Ya, kalau yang itu biasanya terjemahannya beda. Mufallajal asnan. Asnan itu jamak dari sinnun, gigi. Giginya Rasulullah itu rata, bagus. Enggak ada yang putih rapih, dan itu gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasi al-fammi, mulutnya agak lebar. Hasanahu wasi al-jabini dza jabhatin hilaliyah. Wasi al-jabin, ininya lebar, keningnya. Ini ya, kan lebar. Saya ini kan lebar. Jidatnya, jabin ini kan jidat, kening lebar. Dza jabhatin hilaliyah, dan dahinya bagaikan bulan sabit. Ini atasnya. Ini gambaran fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahlal khaddaini yura fi anfihi ba'duh didabin hasanal irnini aqna. Hidungnya halus, nampak bagus pangkal hidungnya dan kelihatan mancungnya. Orang Arab ya. Kita orang Indonesia ini ya mancung cuma agak dikit gitu. Minimalis lah ya, minimalis. Kalau pesek kan nggak bagus ya, minimalis. Kalau bahasa bercandaan orang pesek ini malah panjang umur, napasnya irit. Kalau orang mancung itu kan lubangnya lebar, jadi boros, cepet habis. Ini untuk menghibur kita yang modelnya begini nih, hibur diri ini mah. Ba'idama bainal mankibaini. Mankibain itu antara pundak, ba'id itu jauh, berarti pundak atau pundak jauh, berarti badannya lebar. Sabtal kaffaini, sabtal kaffain, kaffain itu telapak tangan, sabton melebar, berarti ininya telapak tangannya lebar. Dhahmal qaradisi qalila lahmil aqibi. Beliau itu juga dhahmal qaradis, besar tulang persendiannya. Kemudian qalila lahmil aqibi, sedikit daging tumitnya. Berarti mata kakinya itu enggak gedablek gitu ya. Kalau orang Jawa gedablek, sikile gede gedeblek. Rasulullah itu enggak begitu. Kasal lihyati, kasa itu lebat, al-lihyati jenggotnya. Azimar ra'si, kepalanya besar. Sya'ruhu, rambutnya ila syahmatil udhuniyah, memanjang sampai daun telinga. Berarti rambutnya segini ya, rambutnya Rasulullah. Kalau saya malah botak. Nah, tapi kan ini fisik itu tidak untuk ditiru. Kita hanya menggambarkan bagaimana ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejelasnya seperti apa, ya insya Allah nanti di surga ya Allah ketemu. Paling enggak ya bagi orang-orang tertentu yang memang diizinkan ya bisa bertemu dalam mimpi. Wa baina katifaihi, dan di antara tulang belikat. Tulang belikat itu yang mana sih? Sini. Kayak punggung ya. Itu ada khatamun nubuwah, tanda atau cap kenabian. Kalau dalam syarahnya kitab Madarijus Suhud, tanda kenabian itu kayak segitiga gitu. Biasanya banyak kok di stiker di stiker itu ada tulisannya la Allah Muhammad
wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Ayat segitiga. Itu konon katanya cap kenabian itu seperti itu. Qad ammahun nuru wa ala. Dan cahaya cap kenabian itu menyebar meluas dengan cemerlang cahaya kenabian itu. Nah ini yang bawahnya ini yang jelas berbeda dengan kita. Wa araquhu, dan keringatnya kallu'lu' seperti mutiara. Wa arfuhu, dan aroma keringatnya atyabu lebih wangi minan nafahatil miskiyah, daripada keharuman minyak misk. Kalau keringat kita swager lah ya. Swager, nyatanya anak cucu kalau belum kena keringat emaknya masih nyariin lah ya. Biar habis diomelin lari kayak apa ya yang dicari ya mak. Keringat emak yang sakti ya. Wa yatakaffa'u fi masyihi ka'annama yanhattu min sababin irtaqa. Rasulullah kalau jalan itu kayak nunduk, condong ke bawah, berarti kan nunduk ya. Berarti beliau kalau jalan enggak dangak, enggak begini ya, enggak nunduk. Ka'annama, seperti yanhattu min sobabinir takoh, kayak orang yang turun dari tangga. Kayak orang kalau jalan turun tangga kan nunduk. Mana ada orang turun tangga kok dangak. Lah Rasulullah itu cara jalannya kayak begitu. Beliau cara jalannya itu nunduk, menunjukkan ketawaduan beliau, tidak sombong. Wa kana yusafihul musafih, beliau itu gemar bersalaman. Kalau di situ apa itu? Apabila tangan beliau yang mulia itu berjabat tangan. Nah, salaman kan jabat tangan. Lah Rasulullah itu orang yang sangat suka dengan berjabat tangan. Apabila beliau bersalaman, berjabat tangan dengan seseorang, biyadihi syarifati, dengan tangannya yang mulia itu, fayajidu minha, maka akan dijumpai dari musafahah atau salaman itu sairul yaumi raihatan abhariyah, bau wanginya masih tercium sampai semerbak beberapa hari kemudian. Orang yang habis salaman dengan Rasulullah pasti ketahuan, orang-orang pada mengenali wanginya, walaupun salamannya udah beberapa hari yang lalu, bau wanginya, semerbak wanginya masih tercium, meninggalkan bau wanginya. Dan konon kalau dalam cerita-cerita sufiyah, walaupun ini dialami oleh orang-orang yang berjumpa dalam mimpi, bertemu dengan Rasulullah, maka bau harum yang entah itu bersalaman atau entah orang itu dipegang bagian tertentu dari tubuhnya oleh Rasulullah walaupun dalam mimpi, maka bau wangi itu dalam beberapa hari tidak akan hilang. Ini yang namanya mukjizat, keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita pakai minyak wangi, apalagi minyak wangi yang isi ulang, baru disemprot buat jalan udah hilang. Wong minyak wangi buatan kadang yang isi ulang lagi. Kayaknya kalau baru disemprot wangi, begitu keluar rumah naik motor hilang wanginya. Udah kena angin. Nah, tapi Rasulullah asli dari tubuh beliau memang memancarkan semerbak bau kewangian, keharuman, dan itu tidak hilang sampai beberapa hari kemudian. Wa yadhuha ala ra'sis sabi, dan kalau Rasulullah meletakkan tangannya di roksun kepala, ala ra'sis sabi, ala ra'sis sabi, ke kepala bocah, anak kecil. Fayu'rafu, maka dikenali atau diketahui masuhu, belayan Rasulullah, sentuhan Rasulullah itu lahu untuk bocah tersebut mimbaini sibiyati wa yudra. Misalnya ada bocah kumpul banyak, ada salah satu bocah yang pernah disentuh oleh Rasulullah, maka bocah itu sangat ketahuan dari
bau harumnya. Ini luar biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fisiknya. Maka pantas setiap orang yang berjumpa dengan Rasulullah itu senang. Kan di Barzanji itu kan ada marro'a wajah kaya sa'ad ya karimal walidain. Man siapapun ro'a yang melihat wajahmu ya saat pasti akan bahagia. Dan orang yang ganteng, bau badannya wangi, salaman dari beliau berhari-hari tetap wangi, maka siapapun yang berjumpa dengan Rasulullah pasti ya saat bahagia. Lah anak kecil yang seandainya disentuh oleh Rasulullah, kok anak kecil itu main kumpul dengan teman-temannya, maka anak kecil itu akan kelihatan, ketahuan yang bekas dipegang kepalanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tala'la wajhuhu syarifu tala'lu al-qamari fil lailatil badriyah. Wajah beliau yang mulia itu cerah bercahaya bagaikan cerahnya bulan di malam purnama. Makanya di Mahalul Qiyam anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Ini syair yang ditulis Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, penulis kitab ini. Karena memang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memancarkan cahaya begitu indah luar biasa. Yaquluna itu, maka berkatalah orang-orang yang menggambarkan sifat Rasulullah, orang-orang yang bercerita tentang fisik Rasulullah. Lam ara, sekalipun saya tidak pernah melihat qablahu sebelum Rasulullah, wala ba'dahu dan sesudah Rasulullah, mislahu orang yang semisal dengan Rasulullah, orang yang mirip dengan Rasulullah pun nggak pernah kita jumpai. Makanya nggak bisa digambarkan kayak apa. Wala basyarun dan seorang pun yarahu melihatnya. Artinya orang-orang yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka tidak akan menjumpai orang yang semisal, entah itu mirip wajahnya, mirip, belum pernah dijumpai. Ini yang digambarkan oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Barzanji mengenai ciri fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk yang selanjutnya itu nanti akan menggambarkan bagaimana akhlak atau kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebab yang terakhir sebelum doa, yaitu wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'i, dan seterusnya sampai insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.